Karena Yesus selalu menopang hidup kita. Amin. Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kalian berada. Setiap lembaga dari Medan, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Medan, dan sampai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kediri. Selamat pagi. Shalom buat kita semua, untuk setiap pengurus Yayasan Baptis Indonesia, dan semua staf, karyawan, serta mahasiswa semua. Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah Bagas kedua ini bersama-sama pada pagi hari ini. Dan Bagas tetap merupakan arti buat kita semua yang mengatakan kita untuk tetap kuat. Bakti Gapai Asa merupakan sebuah ibadah online yang kita buat bersama agar kita semua kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Biarlah ibadah ini kita semua bergandengan tangan, kita berdoa, dan kita minta terus dengan hadirat Tuhan. Ada pada saat ini dan seterusnya dalam setiap kita menjalani pergumulan hidup kita, di dalam pekerjaan kita masing-masing, di lembaga kita semua. Ibadah Bagas pada saat ini kita ambilkan tema Tuhan menopang hidupku, yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Kita akan memulai ibadah ini, kita akan nyanyikan lagu tiap hari, tiap jam, yang akan dipimpin oleh karyawan dari Lembaga Literatur Baptis. Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah Bagas 2 kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi ini, bersyukur bersama dengan pengurus, pengawas, dan pembina YBI, beserta dengan 12 lembaga yang dinaunginya, dan mungkin banyak juga seluruh anak-anak Tuhan yang sekarang ini bergabung. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam Bagas yang pertama. Kami bersyukur Bagas yang pertama telah banyak menjadi berkat, dan kami siap memulai ibadah Bagas yang kedua. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percaya melayanimu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, supaya sungguh apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan akan menjadi sarana Tuhan memberkati kami semuanya. Kami yakin dari awal, pertengahan, hingga pada akhir, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan beri yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan siapkan diri kita semua pada saat ini untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta David Sumarto, yang sebelumnya kita akan siapkan diri kita dengan lagu Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Silakan teman-teman mahasiswa dari Sekolah Tinggi Baptis Medan untuk memimpin kita semua. Apabila ia jatuh dan sampai terletak
Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diberi kesempatan untuk ibadah bersama. Juga saat ini perkenankan saya atas nama organ Yayasan Baptis Indonesia, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas, menyampaikan salam doa kami kepada semua teman-teman sepelayanan di lembaga-lembaga Baptis Indonesia dan pemirsa sekalian. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kesejahteraan bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama dengan sahabat teman-teman kami di lembaga-lembaga Baptis Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menyertai kami. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan melalui pelayanan kami di lembaga-lembaga. Dan kiranya Tuhan memberkati semua keluarga yang ada di lembaga-lembaga Baptis Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita percaya akan janji pemeliharaan Tuhan kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab Dialah yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Artinya, kita tidak terlepas dari pengamatannya. Namun, perlu kita ingat bahwa Dia tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidak pernah mengalami kesusahan atau kesulitan. Tapi justru Dia mengatakan, siapa yang mengikut aku harus rela menyangkal diri dan memikul salib. Ini menggambarkan bahwa mengikut Yesus bukan hanya diperhadapkan pada hal-hal yang baik dan menyenangkan saja, tetapi kita juga dihadapkan pada keadaan yang sulit dan tidak menyenangkan. Seperti kita sekarang dihadapkan pada keadaan atau situasi seperti sekarang ini, di mana kita menghadapi wabah COVID-19 yang seolah-olah kita terkungkung, terbelenggu karena keadaan yang sulit. Namun firman Tuhan berkata, kalau kita jatuh, tidaklah kita sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Bukan saat ini saja Tuhan menopang hidup kita,
Namun setiap saat di dalam kehidupan kita, Dia menjanjikan pertolongan dan pemeliharaan kepada kita yang percaya kepadanya. Pemazmur dalam pasal 121 menyatakan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Juga Paulus mengatakan juga bahwa karena pertolongan Tuhan ia dapat hidup. Dan dia memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab surat Roma, pasal 8 ayat yang ke-17, dikatakan, dan jika adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Artinya, bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan menopang hidup kita dalam keadaan apapun juga. Sebab janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan menopang hidup kita. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan menopang, memelihara hidup saudara sebagai orang-orang yang percaya dan taat kepadanya? Marilah kita renungkan. Sungguhkah kita yakin kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam keadaan apapun, bahwa Tuhan memelihara kita? Di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini firman Tuhan telah memerintahkan kepada kita. Firman Tuhan telah menganjurkan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran di dalam kehidupan kita kepadanya. Sebab Dia yang memelihara kita sekalian. Saudara-saudara, patut kita bersyukur karena Tuhan telah menjanjikan kepada kita janji-janji yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita di dunia ini, bahwa Tuhan memelihara kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu di dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan, tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau memelihara, menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Pendeta David Sumarto untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua pada saat hari ini. Dan kita akan meresponinya dengan lagu Ku Bersandar pada Yang Kekal.
Silakan Pak Edi untuk menyambut kita semua dan memberikan informasi tentang kondisi dan keadaan lembaga dan yayasan pada saat hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah yang kedua secara virtual dari keluarga besar Yayasan Baptis Indonesia bersama seluruh keluarga besar, lembaga-lembaga. Tema dalam ibadah kedua kali ini adalah Tuhan menopang hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi maupun suasana apapun, sebenarnya Tuhan senantiasa menopang di dalam hidup kita. Menopang semua lembaga-lembaga yang Tuhan dirikan dan percayakan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya tidak dalam kondisi pandemi saja, sebenarnya kita akan ada beberapa kesulitan secara keuangan, secara ekonomi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebagai pengurus Yayasan Baptis Indonesia, melalui ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua, seluruh organ yayasan, sivitas akademika, dosen, mahasiswa, para guru-guru, seluruh karyawan, dan kita semua untuk tetap memegang janji Tuhan atas topangannya di dalam kehidupan kita, atas kelangsungan dari lembaga-lembaga kita. Lalu yang kedua adalah saya mengajak untuk kepada semua lembaga untuk melakukan terobosan maupun inovasi yang baru di dalam usaha dari setiap lembaga-lembaga yang kita miliki. Tentunya tidak mengesampingkan visi dan misi. Yang ketiga, melalui ibadah ini kami mengajak untuk kita semua untuk saling bersatu hati, menjalin kesehatian, saling menolong satu dengan yang lain sebagai keluarga dari lembaga-lembaga yang dipercayakan Tuhan pada kita. Melalui ibadah ini juga nanti kita akan memberikan persembahan yang akan kita peruntukkan kepada para mahasiswa yang ada di asrama maupun karyawan harian lepas dari WRB. Yang terakhir, bahwa saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam acara ibadah ini. Demikian sambutan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kesaksian ibadah Bagas 2 ini akan dibawakan oleh teman-teman dari Lembaga Pertanian dan Pengembangan Bengkulu. Dan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Teologia Baptis Jakarta. Mari teman-teman, kita dengarkan kesaksian dari mereka semua. Salam saudaraku di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Saya dari Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis yang ada di Bengkulu, yang selama ini menjadi bagian daripada Yayasan Baptis Indonesia dan selama ini juga didukung oleh seluruh umat baptis di dalam doa-doanya. Terima kasih atas semua yang sudah dilakukan, atas doa-doanya kepada kami di Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis.
sedikit tentang tujuan dan visi misi daripada Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis. Bahwa Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis itu ada dan dibangun di Provinsi Bengkulu dengan tujuan bagaimana kami boleh membagikan kasih Kristus kepada banyak orang melalui pertanian dan peternakan dalam arti luas. Nah, kami membangun lembaga ini berdasarkan atas apa yang kami punya, yaitu membuat konservasi, membuat satu tempat pusat pelatihan di mana kami boleh menjadi tempat pelatihan untuk seluruh masyarakat pertanian di Provinsi Bengkulu. Nah, dari pelayanan inilah kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya, dan kami boleh bersama-sama untuk membagikan akan berkat bagaimana apa yang kami punya dengan pertanian ini. Kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang atau petani yang ada di sekitar di mana Tuhan tempatkan kami ada di tengah-tengah Provinsi Bengkulu ini. Tepatnya di Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, adapun kegiatan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita tetap mengembangkan konservasi tanah dengan sistem salt itu. Lalu bagaimana kita mengolah lahan miring itu dengan tetap menjadi subur dan menghasilkan produksi yang baik, dengan peternakan kambing perah yang saat ini terus kita kembangkan, dan banyak sekali yang menjadi ketertarikan masyarakat dalam pengembangan kambing perah kita, dan juga produksi susu yang semakin hari terus semakin banyak. Dan ya puji Tuhan, diperlukan oleh masyarakat banyak, dan hampir tidak pernah tersisa setiap hari antara 30-50 liter susu kambing pun boleh kita bisa pasarkan. Dan ini sangat mendukung dalam operasional kita. Lalu dalam bidang pembibitan ya, dengan tanaman-tanaman buah, tanaman-tanaman sawit, dan tanaman jeruk itu yang terus kita kembangkan. Dan saat ini antusias daripada masyarakat Bengkulu untuk mereka memerlukan banyak bibit dari LPPP juga untuk pengembangan, khususnya untuk jeruk kalamansi. Itu yang menjadi andalan kita juga di pembibitan. LPPP terus dipimpin Tuhan dalam perjalanannya. Dalam menghadapi COVID ini pun situasi terus bisa kita kendalikan, namun meski kami harus menyesuaikan diri dengan apa yang harus kami ambil dalam keputusan berat, meski ya 50% kami mendapat penurunan masukan sehingga kami harus mengurangi jam kerja untuk semua karyawan. Itu menjadi satu langkah-langkah yang kami ambil. Nah, dari sini kita bisa melihat juga di pengolahan, mengolah beberapa produk yang lain, dan pemasaran itu yang menjadi bagian sehingga hasil yang didapatkan untuk memproduksi mendukung dalam operasional kita. Kita tetap terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagaimana visi dan misi lembaga tidak berubah. Bagaimana kita melangkah beranjak dari sebuah tujuan daripada lembaga ini didirikan, tujuan Tuhan bagaimana lembaga ini ada. Sehingga dengan demikian kita tidak menyimpang daripada tujuan awal, dari visi misi awal lembaga ini didirikan. Ketika kita harus tetap mandiri dengan hasil-hasil yang ada, tetapi kita tidak menyampingkan daripada tujuan awal lembaga ini didirikan. Setelah melakukan apa yang menjadi visi dan misinya dan tujuan Allah, boleh kita kerjakan di tempat ini. Dan selanjutnya ketika kami harus menghadapi COVID-19 ini, bagaimana kami harus tetap survive dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya, dan juga perlu dukungan bagi seluruh saudara-saudara atau umat baptis seluruh Indonesia, supaya kita boleh terus didukung dalam doa, dalam pelayanan ke depan, sehingga LPPP ini akan terus menjadi berkat dan menjadi berkat bagi masyarakat tidak hanya di Provinsi Bengkulu, bahkan di luar Provinsi Bengkulu pun akan kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Sehingga apa yang menjadi tujuan ketika kita membangun ini akan sungguh tercapai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Melvi, saya mahasiswa STPBJ, saya semester 4. Proses perkuliahan kami di tempat ini berjalan dengan baik walaupun tidak secara tatap muka, tetapi perkuliahan kami secara online, dan perkuliahan kami ini berjalan secara terus-menerus tanpa ada, walaupun ada sedikit halangan dengan adanya HP atau media yang kami gunakan, tetapi di dalam
hal seperti ini kami tetap semangat menjalankan kuliah kami, dan keadaan di mana kami berasrama, kami dibentuk di tempat ini di mana kami dituntut untuk disiplin mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sebagai mahasiswa di tempat ini. Kami bekerja secara bersama-sama di tempat ini. Kami dituntut untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami menggunakan masker, dan ketika kami kembali, kami harus cuci tangan, bahkan kami harus mandi dan membersihkan atau mencuci pakaian kami. Dan pelayanan kami selama proses atau wabah yang saat ini melanda Indonesia ini, pelayanan kami berjalan dengan baik, tetapi secara online, tidak secara tatap muka. Terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Ilminata Noviana. Saya semester tingkat 8, tepatnya tingkat akhir, dan saat ini saya akan berbagi kesaksian saya di mana perkuliahan pada saat ini tetap berjalan dengan baik dan lancar, walaupun hanya secara via online. Tidak mengurangi teman-teman di tempat ini untuk tetap terus belajar serta mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kami. Dan semasa kami di tempat ini, kami juga menjaga setiap kebersihan yang ada dengan cara kami membersihkan lingkungan kami. Ada yang mencuci piring, membuang sampah pada tempatnya, menyapu dan mengepel. Begitupun dengan pelayanan kami, walaupun kami secara online, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap terus beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Ani Simamora. Saya staf keuangan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta. Selama pandemi COVID-19 ini, saya bersama dengan rekan-rekan yang lain piket secara bergiliran. Jadi saya datang ke kampus untuk mengerjakan tugas-tugas saya di bagian staf, keuangan, dan administrasi umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Iwan Simbolon akan memimpin doa syafaat pada pagi hari ini, di mana kita semua akan bersama-sama berdoa untuk setiap kondisi yang ada di tempat kita, di lembaga kita, dan di pekerjaan kita semua. Mari Pendeta Iwan untuk memimpin doa buat kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Iwan Simbolon pada saat ini yang akan memimpin bersama-sama dengan kita sekalian untuk berdoa syafaat untuk YBI dan lembaga-lembaga yang ada di bawah YBI. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sanggup memberkati hidup kita, pelayanan kita, dan secara khusus juga Yayasan Baptis Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberkati YBI dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawah YBI. Tuhan memberkati para pengurus, para pemimpin yang ada di dalam Yayasan Baptis Indonesia, juga para pemimpin yang ada di lembaga-lembaga baptis yang ada di bawah YBI. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati lembaga-lembaga baptis ini dan juga STT baptis, baik yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, yang ada di Medan, yang ada di Bandung. Tuhan berkati, cukupi segala kebutuhan, berkati para dosen, para karyawan, mahasiswa-mahasiswinya Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah Allah sumber pertolongan, Engkaulah yang sanggup menopang pelayanan melalui YBI ini. Kami berdoa untuk lembaga pertanian, lembaga pendidikan STDI, pendidikan perawat yang ada di Kediri, dan lembaga-lembaga yang lain.
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, jasmani, rohani, sehingga Tuhan lembaga-lembaga yang ada di bawah YB ini tetap eksis, tetap kuat, tetap maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui lembaga-lembaga ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati YBI, berkati lembaga-lembaga baptis yang ada di bawah YBI dengan kasih, kuasa, berkat jasmani, rohani daripada Tuhan. Kaulah yang menopang Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, sehingga YB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya tetap eksis, tetap kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Allah kami berdoa. Amin. Amin, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan khususnya untuk YBI dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawah YBI. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi kami semua. Untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan 2 minggu yang lalu sampai dengan pagi hari ini. Saat ini kita akan memberi persembahan juga, ya seperti yang tertera di layar kaca teman-teman semua. Gitu. Silakan berikan persembahan untuk Tuhan melalui rekening Yayasan Baptis Indonesia. Di mana persembahan ini kita akan berikan untuk dana operasional di Sekolah Tinggi Teologi yang ada dan juga untuk setiap karyawan yang sudah dirumahkan oleh lembaga yang ada untuk kita support mereka seperti sembako dan hal-hal yang bisa membuat mereka bertahan di dalam kondisi pada sekarang ini. Ibadah sudah selesai, kita akan berdoa bersama untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu mengasihi kami, terima kasih ya Yesus. Ibadah sudah kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kami. Kekuatan kami hanya ada dari Tuhan semata. Kami mau teruskan Tuhan hati pikiran kami dan kesatuan kami bersama-sama di dalam setiap lembaga yang kami layani, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ibadah sudah kami lakukan berdasarkan kasih dan anugerah Tuhan semata. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibadah pada pagi ini sudah kita selesaikan. Biarlah ibadah kita akan lakukan 2 minggu ke depan. Terima kasih untuk setiap lembaga yang ada pada saat ini untuk kita beribadah bersama. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk The Light Community Church yang membantu terselenggaranya ibadah kita pada pagi ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.